Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3 pada muatan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Anak-anak, tahukah kalian, Indonesia memiliki cita-cita memakmurkan dan mensejahterakan penduduknya. Cita-cita tersebut diraih melalui pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah usaha peningkatan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, baik aspek sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Untuk modal pembangunan nasional itu salah satunya adalah keanekaragaman sosial budaya. Keberagaman di Indonesia bisa kita lihat di bidang sosial dan bidang budaya. Keberagaman sosial yang pertama yaitu jenis pekerjaan atau mata pencaharian. Anak-anak bisa lihat pada gambar ada berbagai jenis mata pencaharian yang ada di sekitar kita. Atau kalian bisa lihat pada lingkungan sekitar dari ayah, ibu, kakak, bibi, paman, atau tetangga yang lainnya, mereka memiliki pekerjaan yang berbeda dari satu dan yang lainnya. Yang kedua, keberagaman suku bangsa. Di setiap daerah dengan daerah yang lain memiliki suku bangsa yang berbeda. Selanjutnya, keberagaman agama atau religius. Di Indonesia memiliki banyak sekali agama atau kepercayaan yang dianut oleh warga negara Indonesia. Di antaranya agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, dan juga agama Konghucu. Keberagaman yang kedua adalah keberagaman budaya. Keberagaman budaya meliputi beberapa hal. Yang pertama, keberagaman rumah adat. Rumah adat di setiap daerah memiliki ciri khas yang berbeda pada setiap daerahnya. Ciri khas tersebut dijadikan sebagai simbol dari rumah adat daerah tersebut. Yang kedua yaitu makanan khas. Makanan khas ini biasanya dijadikan sebagai ciri khas di daerah tersebut dan juga dijadikan sebagai buah tangan atau oleh-oleh oleh warga negara Indonesia ketika mereka sedang berlibur. Yang ketiga, upacara adat. Di setiap daerah memiliki upacara adat yang mana khas dan kental dengan kepercayaan daerah tersebut. Yang keempat, alat musik tradisional. Alat musik tradisional biasanya digunakan oleh masyarakat setempat untuk dijadikan sebagai hiburan. Keberagaman budaya yang selanjutnya adalah tari tradisional dan yang terakhir yaitu pertunjukan kesenian daerah. Anak-anak, sebelumnya kalian telah mempelajari keberagaman yang ada di Indonesia. Keberagaman yang ada di Indonesia ini meliputi pada bidang sosial dan juga bidang budaya. Keberagaman sosial budaya memiliki banyak manfaat bagi negara Indonesia. Di antaranya, yang pertama, menumbuhkan rasa cinta tanah air. Seperti yang kalian ketahui, negara Indonesia memiliki banyak sekali budaya yang mana membuat masyarakatnya bangga dan cinta terhadap negara Indonesia. Yang kedua, memperkaya hasanah budaya bangsa. Dengan banyaknya keberagaman sosial budaya yang ada di Indonesia menjadi harta kekayaan bagi negara Indonesia tersendiri. Yang ketiga, sebagai identitas bangsa di mata internasional.
Indonesia terkenal dengan keberagamannya, sehingga menjadi daya tarik tersendiri untuk turis berwisata ke negara Indonesia untuk melihat keindahan keberagaman tersebut. Yang keempat, sebagai modal pembangunan nasional. Dengan adanya keberagaman ini menjadi faktor penunjang pembangunan nasional bagi negara Indonesia. Yang kelima, sebagai alat pemersatu bangsa. Anak-anak, kalian pasti pernah mendengar semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua, yaitu untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, sebagai simbol pariwisata. Karena keunikan Indonesia yang mana memiliki banyak sekali keberagaman, sehingga menjadi daya tarik tersendiri untuk turis asing berwisatawan ke Indonesia, di mana menambah devisa untuk negara Indonesia. Selanjutnya, kita mempelajari cara menghormati keberagaman sosial budaya. Yang pertama, menghormati kelompok lain yang akan melaksanakan kebiasaan dan adat istiadatnya. Yang kedua, tidak menghina hasil budaya suku bangsa lainnya. Cara menghormati keberagaman sosial budaya yang selanjutnya adalah belajar seni tari dan juga belajar seni pertunjukan daerah. Selanjutnya adalah bekerja secara profesional sesuai dengan bidang pekerjaannya. Cara menghormati keberagaman sosial budaya yang terakhir yaitu dengan cara bangga dengan hasil kebudayaan nasional yang dimiliki oleh negara Indonesia. Baiklah anak-anak, itulah tadi penyampaian materi yang Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Dari penyampaian materi tersebut dapat disimpulkan bahwa keragaman di Indonesia dapat dilihat dari bidang sosial dan juga bidang budaya, yang mana dapat memperbaiki dan menunjang pembangunan nasional di Indonesia menjadi lebih baik lagi. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Itulah penyampaian materi yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.